Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Mari kita belajar materi tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Pembelajaran 4. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah cerita berikut. Harimau masuk desa. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tidak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga, mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah penyebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? 2. Apa yang terjadi dengan harimau? 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? 4. Mengapa harimau masuk desa? 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga?
Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasan pertama, dijadikan pakaian. Alasan kedua, pemburu. Alasan ketiga, kegiatan upacara adat. Berikut pendapat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Pendapat kedua, dampak bagi lingkungan. Pendapat ketiga, dampak bagi orang lain. Pendapat keempat, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Dampak kelima, tulislah saranmu. Ayo mencoba. Kamu sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihanmu pada pertemuan sebelumnya. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan pertanyaan yang baik. Diskusikan hasilmu di dalam kelompok. Ayo berlatih. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3,1/6 meter. Gajah betina tingginya 2/5 meter. Berat gajah jantan 4,3/5 ton. Berat gajah betina 3/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, taksirkan nilai berikut. 1. Berat total gajah jantan dan betina. Jawaban: berat total gajah betina dan jantan. Berat gajah jantan 4,3/5. 3/5 lebih dekat ke 1, jadi dibulatkan ke atas menjadi 5. 3/4/6. 4/6 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah dan betina 5 tambah 4 sama dengan 9 ton. Nomor 2, selisih berat gajah jantan dan betina. Jawaban: selisih berat gajah jantan dan betina 5 dikurang 4 sama dengan 1. Pertanyaan ketiga, selisih tinggi gajah jantan dan betina. Jawaban: selisih tinggi gajah jantan dan betina. Tinggi gajah jantan 3,1/6. 1/6 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina 2/4/5. 4/5 lebih dekat 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berikutnya kita buka halaman 73. Ada latihan matematika di sana. Nomor 1, Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2,3/4 meter. Hitunglah taksiran panjang pita Siti. Pertanyaan kedua, Siti mempunyai tali yang panjangnya 3,1/5 dan 2,4/5. Siti memberikan talinya 2,1/5 meter kepada Lani. Kemudian hitunglah taksiran sisa tali Siti. Pertanyaan ketiga, sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 16,1/5 kg. Berat 1 karung terigu adalah 15,5/6 kg. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu.
Nomor 4, sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 1/4 kg. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 9/16 kg. Hitunglah taksiran berat seluruhnya. Pertanyaan nomor 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1/4 gram dan 2 3/4 gram. Ia juga membawa 2 kantong yang beratnya masing-masing 1/4 gram dan 3 1/2 gram. Hitunglah taksiran total belanjaan ibu. Pertanyaan ke-6. Sebuah mobil membawa 4 kantong gula yang beratnya masing-masing 13/1/6 kg. Sampai di sebuah toko, mobil tersebut menurunkan gula seberat 10/1/5 kg. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil. Sekian materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.